Oke anak-anak, kita bahas terkait bagian kedua terkait stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Di mana stabilisasi politik berarti mencoba menjaga stabilitas atau keamanan atau menjaga biar aman gitu politik Indonesia. Kalau rehabilitasi ekonomi berarti mencoba menjaga kembali atau mengembangkan kembali terkait ekonomi kita yang sudah jatuh pada masa Orde Lama. Nah, di sini stabilisasi politik dan keamanan pada masa Orde Baru, kita menerapkan politik bebas aktif, berarti kita udah bebas untuk berpendapat dan bukan berpendapat, kita bebas aktif berarti kita bisa bekerja sama dengan asing seperti itu. Lalu mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, lalu menjadi anggota PBB kembali setelah kita keluar dari PBB pada zaman Soekarno dan membentuk ASEAN. Silakan ditulis di kolom komentar YouTube kalian. Pembentuk ASEAN ada 5 orang, dari negara mana aja silahkan nama dan asalnya. Selanjutnya ada fusi partai, ada P3, Golongan Karya, dan PDIP. Dan mayoritas pada zaman Orde Baru itu yang menang selalu Golongan Karya. Oke, selanjutnya stabilitas penyeragaman Orde Baru. Di sini pelarangan ideologi komunis anak-anak, di mana menganggap bahwa komunis ini dianggap radikal. Sehingga dilarang adanya komunis, bahkan dicek ketika memang mau jadi PNS atau jadi abdi negara, maka harus dicek keturunan-keturunannya ada tidak yang berlandaskan komunis. Kedua, menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, menggagas mengenai pedoman penghayatan pengalaman Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa, lalu menerapkan P4, penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kelima, mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila. Selanjutnya, ada penerapan difungsi ABRI anak-anak. Di sini, konsep difungsi ABRI dikenalkan pertama kali oleh Jenderal Ahmad Nasution. Kedua, ABRI tidak hanya mengatasi di bidang keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga ABRI dalam bidang sosial dan politik. Makanya bisa dibilang difungsi ABRI di sini anak-anak, karena ABRI itu kan fokusnya sebenarnya keamanan dan pertahanan negara saja, tapi juga berkaitan dengan bidang sosial dan politik. Nah, anggota ABRI dapat menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan. Jadi ABRI itu fungsinya jadi banyak. Selanjutnya, rehabilitasi ekonomi Indonesia. Pertama, menanggulangi masalah utang, karena kita sudah banyak banget utang. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan IMF. IMF ini Bank Dunianya PBB. Selanjutnya, mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan penetapan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA, dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN. Nah, di sini, kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru dalam bidang pendidikan. Pembangunan sekolah dasar impres atau SD impres ke seluruh pelosok Indonesia, karena masih banyak anak-anak pembahasan terkait pendidikan yang memang belum selesai. Hingga akhirnya demi menyelaraskan pendidikan di seluruh Indonesia, maka dibangunlah SD impres. Tuh, di seluruh Indonesia. Harapannya biar penduduk Indonesia minimal bisa baca. Karena banyak masyarakat Indonesia pada era tersebut masih buta huruf. Kedua, meningkatkan jumlah guru. Jadi kalau misalkan SD-nya diperbanyak, maka gurunya pun harus ya. Ketiga, mencanangkan program wajib belajar 6 tahun, kemudian berubah menjadi 9 tahun. SD kan 6 tahun, nah 9 tahun berarti sampai SMP. Selanjutnya, memberikan bantuan beasiswa di antara program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GENOTA. Terakhir, pemberantasan buta aksara dengan membentuk kelompok belajar. Buta aksara berarti buta huruf anak-anak. Selanjutnya, di bidang kesehatan, mendirikan pusat pelayanan kesehatan atau puskesmas di seluruh penjuru, mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, selanjutnya mencanangkan keluarga berencana guna menanggulangi peningkatan jumlah penduduk, karena kita termasuk negara yang sangat banyak penduduknya, maka perlu keluarga berencana yang kalau kata orang mah 2 anak cukup aja gitu. Selanjutnya, di bidang ekonomi, peningkatan peran BUMN. Di sini pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN. BUMN ini adalah badan usaha milik negara.
Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN. Perluasan lapangan kerja di sini menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. Kedua, pengerahan tenaga sukarela untuk BTUSI, Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia. Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaharuan berbagai bidang di desa-desa. Lanjut, di bidang sosial budaya mencanangkan program transmigrasi atau pemerataan penduduk. Ya, transmigrasi berarti perpindahan penduduk ke tempat lain. Karena apa? Jumlah penduduk kita sangat banyak. Di Jawa aja sangat banyak. Makanya butuh perpindahan penduduk. Biasanya dipindahkan tuh dari Jawa ke Sumatera, Jawa ke Kalimantan, Jawa ke Sulawesi, atau Jawa ke Papua. Menurunkan angka pengangguran dan penyaluran tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan, ekspor kayu, dan sebagainya. Ketiga, memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa. Keempat, meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah kursus dan inventarisasi dokumentasi dan warisan nasional agar kita tidak melupakan sejarah. Tuh. Ini di bidang sosial dan budaya. Oke. Materi kita hanya cukup sampai di sini aja. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.